bahwa faktor fisik alami tidak hanya merupakan faktor pembatas, arti yang merugikan, akan tetapi juga merupakan faktor pembatas dalam arti yang menguntungkan, sehingga komunitas selalu dalam keadaan seimbang atau homeostatis. Faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Yang merupakan faktor pembatas, yang pertama unsur dan senyawa esensial yang berada dalam keadaan minimum, dan yang kedua batas toleransi organisme. Garam biogenetik adalah elemen esensial dan garam terlarut yang sangat berguna bagi kehidupan. Dan mikronutrien adalah elemen yang komponen juga perlu untuk mengoperasikan sistem kehidupan, tetapi dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Dan makronutrien terdiri atas elemen dan komponen yang memegang peranan penting dalam protoplasma dan dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar. Selanjutnya, spesies indikator adalah organisme yang digunakan untuk menduga kondisi lingkungan fisik. Tekanan air mengaruhi distribusi vertikal ikan selintas memengaruhi tekanan osmotik cairan osmoregulasi. Oksigen bersumber dari difusi udara dan fotosintesis, dan karbodioksida bersumber dari respirasi pembusukan. Selanjutnya, hukum minimum Liebig. Pertumbuhan tumbuhan tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum apabila keadaan stabil, misalnya gas oksigen di perairan konsentrasinya kecil dan sering berubah-ubah jumlahnya, tetapi gas oksigen sangat dibutuhkan oleh organisme air untuk bernapas, sehingga ketersediaan gas oksigen di perairan merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme air. Selanjutnya, hukum minimum Selkirk. Setiap organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan minimum ekologi. Misalnya, di ekosistem perairan kisaran perubahan suhu kecil saja sehingga organisme air toleransi terhadap perubahan suhu perairan menjadi sempit, maka suhu perairan merupakan faktor pembatas bagi organisme air. Jika tiba-tiba terjadi perubahan suhu perairan yang besar dan dalam waktu singkat, maka organisme air tidak dapat mentoleransinya. Selanjutnya, faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama, kekurahan warna dan bau. Yang kedua, radiasi sinar matahari. Yang ketiga, arus dan tekanan air. Yang keempat, oksigen terlarut. Dan yang kelima, suhu. Dan selanjutnya, kisaran toleransi. Organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor disebut euri, dan kisaran toleransi yang sempit untuk faktor lainnya disebut steno. Contohnya, ikan nila memiliki kisaran toleransi yang lebar untuk perubahan salinitas atau euri halin, tetapi memiliki kisaran toleransi yang sempit untuk perubahan suhu atau stenoterma. Selanjutnya, beberapa kaidah tambahan terhadap hukum toleransi. Yang pertama, organisme dapat mempunyai suatu kisaran toleransi yang luas terhadap satu faktor dan satu kisaran sempit terhadap faktor lain. Yang kedua, organisme yang mempunyai kisaran toleransi yang luas terhadap semua faktor umum menyebar sangat luas. Dan ketiga, bila kondisi tidak optimum bagi suatu spesies karena satu faktor ekologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.